Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali merenungkan lebih jauh tentang menyambut kedatangan Kristus yang membawa kemenangan abadi. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang topik ini terambil dari 2 Timotius 4 ayat 8, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga bagi semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah memasuki tahun 2026. Di hari pertama di tahun yang baru ini, biasanya hati kita kembali dipenuhi dengan rencana tahun baru dan bisa jadi juga kecemasan akan hari-hari yang menanti kita di tahun yang baru ini. Tanpa sadar, fokus kita beralih dari Tuhan yang datang menjadi dunia yang menuntut, sehingga hati kita diliputi oleh penyesalan pada tahun yang lalu dan juga ketakutan untuk menjalani tahun yang baru ini. Rasul Paulus menulis ayat ini di akhir hidupnya saat ia sedang dipenjara dan menanti hukuman mati. Namun anehnya, ia tidak berbicara tentang ketakutan atau penyesalan akan hidup yang dijalaninya. Ia justru berbicara tentang sebuah mahkota. Apa rahasia ketenangannya? Dan bagaimana kebenaran ini akan membimbing kita di tahun yang baru ini? Ada 3 hal indah yang disampaikan melalui ayat ini. Mahkota kebenaran. Dalam tradisi pertandingan olahraga Yunani kuno, pemenang diberi mahkota daun atau rangkaian bunga. Itu layu dalam beberapa hari. Tetapi Paulus berbicara tentang mahkota abadi, tanda kemenangan final bahwa hidupnya telah dibenarkan dan diterima oleh Allah. Hakim yang adil. Paulus sedang diadili oleh pengadilan dunia, yaitu Kaisar Nero, yang tidak adil. Namun, ia tahu bahwa pengadilan terakhir ada di tangan Yesus, Hakim yang maha adil. Keputusan dunia tidak bisa membatalkan keputusan surga. Syaratnya, merindukan kedatangannya. Perhatikan bahwa mahkota ini tidak hanya untuk rasul besar seperti Paulus. Mahkota ini tersedia bagi semua orang. Syaratnya bukan sukses besar atau pelayanan hebat, melainkan hati yang merindukan Dia. Kata merindukan di sini dalam bahasa Yunani, agapau, menyiratkan kasih yang dalam. Seperti seorang kekasih yang tidak sabar bertemu pasangannya, bukan seperti seorang kriminal yang takut bertemu polisi. Seringkali kita terlalu nyaman dengan dunia ini sehingga kita tidak benar-benar merindukan kedatangan Yesus. Kita mungkin berkata, "Tuhan, datanglah, tapi jangan sekarang. Aku belum menikah, aku belum kaya, aku belum sukses." Renungan di awal tahun ini mengajak kita mengevaluasi kasih kita kepada Kristus. Orang yang merindukan kedatangan Kristus akan menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Ia akan menjaga hidupnya tetap bersih, bukan karena takut dihukum, tetapi karena ia ingin siap dan pantas saat bertemu pribadi yang paling ia kasihi. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Jika Tuhan Yesus datang kembali hari ini, apakah respon jujur dari hati kita? Sukacita yang meluap atau ketakutan karena merasa belum siap? Apakah kesibukan duniawi kita saat ini membuat rasa rindu kita kepada Tuhan semakin pudar? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Hakim yang adil, terima kasih untuk janji mahkota kebenaran yang Engkau sediakan, bukan karena kehebatan kami, tetapi karena anugerah-Mu. Ampuni kami jika seringkali hati kami lebih terpikat pada keindahan dunia daripada merindukan kedatangan-Mu. Ubahlah hati kami, Tuhan. Tanamkan rasa rindu yang mendalam akan hadirat-Mu.
sehingga kami menjalani hidup ini dengan mata yang tertuju pada kekekalan. Kami menantimu, Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.